Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kaila Rafa Kaitsa, Santika Ayu Pratama, dan Sela Rahmayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengidentifikasi sistematika dan kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Simak video ini dengan baik ya. Yang pertama, pengertian dan fungsi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan atau pembahasan mengenai suatu isu secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Selanjutnya, fungsi karya ilmiah yaitu sebagai sarana pemecahan masalah dan solusi suatu isu, sebagai sumber referensi dan data mengenai disiplin ilmu tertentu, dan sebagai media pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan metodologis. Mengidentifikasi sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah yang berjudul Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Lempe tahun 2022. Mengidentifikasi sistematika karya ilmiah. Pertama, halaman judul. Judul adalah kepala karangan yang akan ditulis. Judul juga harus dibuat semenarik mungkin. Bagian struktur yang ada di dalam halaman judul yaitu 1. Judul karya tulis. 2. Lambang atau logo. 3. Nama. 4. Instansi yang sedang ditempuh oleh penulis. Dan yang terakhir yaitu tahun. Sistematika yang kedua yaitu lembar pengesahan. Sistematika yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi karya ilmiah atau penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang topik yang dibahas dan hasil yang dicapai dalam karya tersebut. Yang keempat yaitu kata pengantar. Struktur kata pengantar ada 3. Yang pertama pembuka berisi ucapan syukur dan terima kasih. Yang kedua isi berisi gambaran umum dari keseluruhan karya tulis. Dan yang terakhir penutup berisi permohonan maaf serta harapan yang diajukan oleh penulis kepada pembaca. Yang kelima daftar isi. Yang keenam daftar tabel. Ketujuh daftar lampiran. Kedelapan pendahuluan, terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian. Kesembilan, tinjauan pustaka, terdiri dari 1. Tinjauan pustaka, 2. Kerangka konsep, ketiga definisi operasional. Ke-10, metode penelitian, terdiri dari 1. Jenis dan desain penelitian, 2. Lokasi dan waktu penelitian, 3. Populasi dan sampel, 4. Jenis dan cara pengumpulan data, 5. Pengelolaan dan analisis data. Ke-11, hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari 1. Hasil, 2. Pembahasan. Ke-12, kesimpulan dan saran. Sistematika yang terakhir yaitu daftar pustaka. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama menggunakan kata ganti impersonal atau yang tidak bersifat pribadi, seperti penulis dan peneliti. Seperti contohnya, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Contohnya, dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan baik dengan wawancara maupun survei, maka yang didapat penulis sebagai berikut. Yang ketiga, menggunakan bahasa lugas dan bermakna denotatif atau kalimat efektif. Kalimat denotatif adalah kalimat yang sesuai dengan makna kamus dan arti sebenarnya. Dengan contoh, sampah adalah limbah padat yang mencemari atau merusak lingkungan, baik itu sungai, danau, laut, daratan, dan kualitas udara. Yang keempat adalah reproduktif, artinya maksud yang ditulis diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Dengan contoh, seperti gambar berikut.
Yang kelima adalah tidak emotif, artinya tidak melibatkan perasaan penulis. Dalam karya ilmiah tersebut, penulis tidak melibatkan perasaan penulis. Yang keenam adalah istilah keilmuan, artinya penggunaan istilah disesuaikan dengan persoalan yang dibahas. Contohnya adalah populasi dan sampel. Yang ketujuh adalah rasional, artinya penulis harus menonjolkan keurutan pikiran yang logis, alur pikiran yang lancar, dan kecermatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedelapan adalah langsung ke sasaran dan tidak berbelit-belit. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.